Bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Kalau lagi kesel sama suami, bicarakan baik-baik. Situasi duka begini, ibu fokusnya ngelawak. Terlambat bu, saya udah terlanjur make up. Wah, ada yang pakai helm boxing, di luar diomelin, di rumah diomelin, naik transportasi umum disuruh jadi tumbal. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki. Jadi, woi, Peter Parker aja udah siap tuh berkorban. Lucinta Luna, itu bagian gerbong mana dia? Bagian depan, belakang, apa di tengah nih? Nah, Menurutku laki-laki nggak akan sanggup jadi perempuan. sepakat. Parodi netizen ngakak dengar menteri sebutkan laki-laki harus berkorban. Waduh, ini lucu guys. Jadi statement menteri ya, ini menteri bro, PPPA kemarin itu malah bikin salfok netizen ya. Jadi bukannya kita mengurangi jumlah korban, mengganti korban. Karena statementnya dia yang bilang, ini nanti gerbong wanita kita pindahin ke tengah, yang depan sama belakang kita ganti cowok. Waduh, ini para cowok-cowok udah bersiap ya, oke? Kalau gitu kita udah siap buat berkorban. Nah, jadi karena kesalfokan statement ini ya, banyak banget parodi dan statement-statement lucu yang dibuat sama para netizen. Nah, ini bukan mendiskreditkan kasus KRL kemarin, tapi lebih ke kasus baru yang kita punya menteri cewek feminis rasis ke cowok. Waduh. Jadi kita lihat aja banyak banget netizen-netizen yang lucu ya, dan kemarin ini menteri PPPA ini juga udah buat klarifikasi, dia minta maaf katanya guys. Coba kita lihat dulu permintaan maaf beliau ya. Nah, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, kurang tepat. saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini, yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor 1, baik perempuan maupun laki-laki. Perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Nah itu ya guys. Jadi dari komen-komennya ada yang bilang ya, kan pertama dia bilang ini nih, maaf ya dengan statement saya yang pernyataan saya itu kurang tepat gitu. Ini bukan kurang tepat bu, ini sama sekali tidak tepat gitu. Kalau dari komen-komennya ini yang lucu banget ya. Ada yang bilang solusi dari beliau hanya merubah status almarhumah jadi almarhum. Pengen ketawa tapi nangis gitu. Ternyata kita menyebalkan itu. Ternyata let's go sebagai cowok kita menyebalkan gitu aja. Kita jadi tumbal guys. Ada yang bilang juga, bu, kalau lagi kesel sama suami, bicarakan baik-baik. Ya, jangan malah kita yang kena imbasnya gitu. Jadi ya bener ya, ibu nih gimana? Lagi ada benci sama suami bagaimana? Kalau lagi kesel sama suami gitu loh, Bo selesaikan di rumah gitu. Mentang-mentang ibu menteri jangan dibawa ke seluruh Indonesia lah gitu. Statement ibu ya, keinginan ibu gitu, keinginan terdalam ibu ya. Kalau saya punya suami, saya lagi kesel, suami saya taruh di depan. saya di tengah nih, suami saya taruh di belakang nih. Nah, kalau ada apa-apa kan saya selamat nih. Apa kayak gitu bu? Gimana nih bu? Soalnya dari pernyataan ibunya aja, pernyataan tersebut kurang tepat. Itu bukan kurang, Bu. Ibu yang kurang jadi orang tuh, jadi menteri. Waktu menteri loh, PPPARI berani loh ya. Dia bilang saya mohon maaf itu khususnya kepada para korban dan keluarga korban dan mungkin calon korban yang akan saya tumbalkan di kereta api nanti. Yang merasa tersakiti dan tidak nyaman gitu. Gak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Bohong ibu, buktinya depan belakang ganti cowok aja, bukannya ganti gerbong kayak jadi dari baja gitu, dari titanium gerbongnya gitu, cuma ganti penumpang. Gerbong bisa ringkih-ringkih juga kalau ketabrak bu. Dalam situasi duka seperti ini yang fokus utama adalah keselamatan, tapi situasi duka begini
Ibu fokusnya ngelawak. Ngelucu, Bu, statementnya Ibu. Serta empati kepada keluarga yang terdampak. Nah, gara-gara Ibu ini jadi ketawa nih. Ini sebenarnya kasus serius, Bu. Tapi gara-gara Ibu banyak banget nih komen dan parodi ya. Kalau kalian mau lihat nih, ada parodi dari netizen ya mengenai statementnya. Jadi pakai helm, guys. Keselamatan menuju. Waduh. Ya kan? Ini sebenarnya ada satu komen yang pintar ya. Dia bilang semuanya aja yang di tengah, Bu. Cowok, cewek, semuanya di tengah, depan belakang bubble wrap gitu. Bener kan itu, depan belakang bubble wrap, bener gitu. Jadi kita anti penyok gitu loh. Ada yang kesel juga. Tahu nggak pernyataan ini konyolnya kenapa? Ini dari menteri loh. Sekali lagi, dari menteri, ya Allah. Gitu. Tapi menteri PPPA itu kan perlindungan perempuan dan anak ya. Maksudnya itu kenapa ya? Cowok tuh nggak ada menteri cowok ya gitu. PLLA itu perlindungan laki-laki dan anak itu nggak ada gitu. Karena cowok tuh nggak usah dilindungi gitu. Kita orangnya melindungi gitu loh. Oke, di tengah gitu. Bahkan kalau kalian lihat netizen aja, ini kan dia bukannya counter statement dari menteri. Nah, Let's Go juga ya. Let's Go tuh bukan meng-counter statementnya menteri, malah kita siap-siap ya. Let's Go siap-siap. Salah satunya adalah ya, contohnya kita pakai helm kalau di kereta. Artinya kan, oke, kita udah siap berkorban untuk para wanita gitu. Ada yang bilang juga bukan kurang tepat, tapi memang tidak tepat dan tidak pantas. Sudah sangat terlambat, Bu. Saya udah terlanjur make up. Sampai saking takutnya meninggoy, dia sampai make up jadi cewek dan berhijab loh. Gokil. Wah, ada yang pakai helm boxing. Aduh. ini harus gue bilang ya, cowok itu nggak pernah mendebat atau ya mengcounter omongan wanita ya. Bahkan menteri aja kita nggak debat dan mengcounter, kita malah prepare ya, kita malah siap-siap. Ada yang siap-siap pakai helm, itu memang udah siap-siap gitu ya, udah siap terima kecelakaannya lah. Nah, ada yang siap-siap juga dandan cantik gitu. Dandan jadi hijaber, itu dia juga bersiap-siap untuk melindungi dirinya gitu. Oke, berarti yang di tengah cuma bola cewek, ya udah saya berpakaian jadi cewek aja gitu. Ya, kita nggak pernah loh mendebat loh omongan dari cewek loh. Gokil ya. Di rumah diomelin, di luar dijadikan tumbal. Kasihan laki-laki udah kerja di luar diomelin, di rumah diomelin, naik transportasi umum disuruh jadi tumbal. Gini amat jadi laki-laki, dipikirnya kalau laki-laki kecelakaan masih kuat dan masih hidup kali ya. Oh ya, bisa jadi guys. Mungkin kalau ini suatu saat ada kecelakaan kan, kita nih laki-laki nggak meninggoy gitu. Kita kuat dan masih hidup. Tapi kalau kita demam, demam mungkin kita meninggoy gitu. Laki-laki itu cuma kalah sama demam doang gitu. Bahkan ada yang bilang, siap Bu, udah siap-siap pakaian Spider-Man semua. Kenapa pakaian Spider-Man semua ya seperti video ini ya? Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki jadi. Woi, Peter Parker aja udah siap tuh berkorban. Lucu banget anjir. Ayo, lucu banget. Nah, itu pertanyaan kita kan, kalau oke depan belakang cowok nih. Terus yang roti bow tie gini di mana nih tepatnya nih? Nah, kayak siapa? Milan Cyrus gitu. Terus siapa lagi? Lucinta Luna. Itu bagian gerbong mana dia? Depan belakang apa di tengah nih? Nah, itu pertanyaan kita kan. Nanti banyak cowok yang masih pengen hidup berubah jadi Lucinta Luna bagaimana, Bu? Nah, itu angkat transgender meningkat di Indonesia dong. Ibu melahirkan bautai baru ini, Bu. Waduh. Yang bilang lebih baik gerbong yang paling ujung itu kosong aja sih. Mungkin bisa naruh barang atau apa gitu, atau emang dikosongin aja. Waduh, ini malah pinter nih. Saran yang baik kalau dipindahkan, nauzubillah, nanti kalau ada apa-apa sama korban juga bukan permasalahan gender. Oh ya bener juga ya. Jadi kalau gerbong depan sama gerbong belakang ya barang aja gimana, Bu? Kosong aja itu. Apa tetap ibu nggak mau? Nggak mau, pokoknya saya mau cowok.
saya lagi kesel sama suami saya karena suami saya naik KRL mulu gitu. Nah, apa gimana Bu? Nah, ini pertanyaan kita ya gitu. Bener juga ini. Kenapa nggak di depan sama di belakang dijadikan gerbong kosong aja atau gerbong barang? Nah, Kita tuh harus berkorban, untuk para wanita harus berkorban, Bu. Ya, akan tetapi, Bu, ada kata-kata ibu yang harus diralat, Bu, supaya feminis ini nggak nyerang ibu. Pertama, mereka akan menyerang kita, kan kesetaraan gender, ya kan? Naik genteng harus dua-duanya bisa, angkat galon harus dua-duanya bisa. Pria pun begitu, harus segender. Nah, itu nanti ibu akan kena. Yang kedua, Bu, nanti yang seksi-seks ini akan berpikir, hah, wanita di tengah, diapit cowok depan belakang, ngapain tuh? Ibu akan kena juga. Dan Ngapain juga tuh? begini, Bu. Nah, ini yang harus dirubah. Carilah posisi wanita tuh yang paling tepat di dunia ini, ya, dan tidak pernah kecelakaan. Dari sana taruhlah wanita-wanita tersebut di posisi yang paling bagus. Wanita harus berada di atas. wah ya bener juga ya. Soalnya kalau cowok ini sebenarnya mau ditaruh di mana aja, Bu. Nggak usah di belakang atau di depan ya. Kita ditaruh di luar aja, kita bisa loh. Nah, kayak ini kan kita ditaruh di atas, di luar, gelantungan. Kita happy, Bu. Kehilangan nyawa itu bukan prioritas utama kita lah. Ya kan, apalagi cuma ditaruh di depan, ditaruh di belakang. Ah, itu kecek lah. Dari zaman dulu juga kita udah terbiasa dari kereta itu di atas, Bu. Nah, jadi masalahnya ini nanti takutnya ibu mintanya terlalu banyak nih. Udah di depan belakang cowok, nanti di tengah tiba-tiba ada kecelakaan lagi. Ibu mau taruh mana lagi yang cewek-cewek ini gitu. Memang dari dulu ya, kesetaraan gender itu ya kabulkan gitu loh. Ya kan, tapi terkadang memang wanita ini banyak nuntutnya gitu. Tapi itu nggak masalah, wanita banyak nuntutnya ya karena cowok itu ya harus mengabulkan segala keinginan wanita. Jangankan zaman sekarang, zaman dulu cewek minta 1000 candi semalam aja dikabulin. Ya kan? Apa namanya itu? Roro Jonggrang kan, dia minta 1000 candi satu malam dikabulin 99 candi udah jadi, satu doang nggak jadi nikah dia. Ya kan? Ya kan? Itulah artinya apa? Dari zaman legenda aja, perjuangan seorang lelaki ya membuat 999 candi dalam semalam, kurang satu doang. Yang diingat apa? Salahnya doang. Kamu nggak bisa bangunin satu candi lagi, aku nggak jadi nikah sama kamu, buset. Tapi yang 999-nya tidak dilihat oleh wanita. Waduh, kadang-kadang kasihan juga ya. Apa gara-gara itu banyak laki-laki mau yang keluar ya? Nah, itu juga nggak tahu juga ya gitu. Ya, emang gitu kan. Woy, ini ngeri juga nih. Laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem Udah siap-siap transportasi publik ganti lainnya ini aman, ganti baju selamat. ya. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Nah, waduh. Komennya disuruh cari solusi malah ganti formasi, woi. Ini jangankan di belakang, Bu. Dulu laki-laki ngalah. Oh, ngalah, guys. Kita di luar gerbong juga disalahkan. Iya kan? Kita ngalah di luar gerbong, di atas kereta api. Salah juga kita disuruh masuk. Udah masuk, salah lagi kita. Waduh. Aduh, ini seperti Najwa kemarin bilang ya. Kayaknya kalau laki-laki jadi perempuan nggak sanggup deh mereka. Sepakat nih. Menurutku laki-laki nggak akan sanggup jadi perempuan. Sepakat. Menurutku ya. Iya. Jadi kalau misalnya dunia ini kan sekarang memang lebih banyak perempuannya dibanding laki-lakinya. Karena memang dunia ini tuh berat. Dan yang memang bisa menanggung berat itu ya perempuan. Jadi menurutku ya, walaupun lebih enak jadi laki-laki, tapi karena perempuan jauh lebih kuat, so we're willing to stay sebagai perempuan, karena you cannot handle being perempuan. Woi, sepakat. Lisu juga sepakat ya. Memang cewek itu hidupnya lebih berat ya gitu. Ngerasain sesuatu sedikit itu sakit atau gimana ya, memang cowok nggak bisa jadi cewek ya. Mungkin cowok lebih enak hidupnya, tapi memang cewek itu lebih berat hidupnya ya. Sekarang ngeluh mulu ya. Ini pertanyaan kita ya. Tapi ya seperti itu ya. Sengeluh-ngeluhnya cewek, setanda kutip menyebalkannya cewek, atau sebanyak-banyaknya keinginan cewek, tapi tetap cewek itu hakikatnya memang dicintai laki-laki gitu. Tugas laki-laki ya mencintai, melindungi, menyayangi, mengabulkan
semua keinginan dari wanitanya gitu. Walaupun Let's Go kaget dan kadang-kadang sebel sama wanita, tapi tetap yang Let's Go cintai ya cuman wanita. Yang bisa mengerti Let's Go ya cuman wanita gitu. Yang Let's Go inginkan adalah yang membahagiakan wanita, istri, ibu, gitu dan lain-lain, teman-teman gitu. Teman-teman. Ya kan gitu. Jangankan yang cowok baik ya. Cowok bandel aja itu cari pelariannya kemana? Ke karaoke, ke LC kan gitu. Dia cari kebahagiaannya ke sana. Nah, berarti memang ya dunia ini ya berpusat sama wanita. Kalau tanpa wanita ya laki-laki juga kehilangan arah ya gitu. Ngapain hidup di dunia tanpa wanita gitu. Juga aneh juga ya. Kecuali yang bautai-bautai ini aneh juga dia kenapa suka lelaki. Itu deh guys, benar-benar kalian tangkap sekali lagi guys ini. Ini kita kasus yang lain yang tidak koneksi dengan KRL-nya tapi lebih ke pendapat dari menteri aja. Nah, coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Apakah kalian ada yang lucu-lucu gitu. Kalau kalian suka dengan video ini ada link Saweria di bawah atau dari Super Tank ya untuk mensupport Let's Go. Terima kasih dari Oliver. Waduh, semangat Kak terus menyuarakan kebenaran. Thank you banget Oliver ya atas supportnya. Ini dari Saweria. Kalian kalau mau dari Saweria ada link Saweria di bawah ya. Terus ada juga nih dari Awal 87 Ana L4I. Thank you banget atas supportnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.